warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah kewirausahaan kali ini lanjutannya kita setelah membuat survei online maka kita akan membuat laporan hasil dari survei yang telah kita lakukan terhadap minimal 20 responden ya. Nah, bagaimana cara membuat survei dari data yang telah dimasukkan oleh responden pada link Google Form kita? Maka yang pertama sekali kita membuka dulu link Google Form yang telah kita buat ya. Ini bagi adik mahasiswa yang belum menyelesaikan Google Form-nya, silakan membuat dulu surveinya. Nah, ini contohnya saya kemarin contoh bagaimana membuat surveinya, kemudian kali ini kita akan mencontohnya bagaimana cara mengambil datanya ya, untuk kita analisa sehingga bisa kita membuat laporan kesimpulan. Ini contohnya, anggap saja ini data pertanyaannya sudah banyak. Bagaimana kita mengambil data yang telah di-input. Maka yang pertama sekali ini ada di pojok bawah kanan ini, namanya untuk mengedit formulir ini kan belum bisa kita edit. Nah, kalau saya yang buat formulir ini maka kita ada tombol ini. Nah, ini harus dipastikan dulu bahwa kita sudah login ke akun Gmail kita ya. Nah, jadi klik aja tombol edit formulir ini, maka kita akan diarahkan ke formulir link yang pada saat kita mengerjakan atau mengedit kemarin. Nah, pada sisi pertanyaan sebelah tabnya ini ada nama tab responden, kita bisa buka tab responnya. Nah, di sini contohnya saya ada 4 tanggapan yang telah diisi, namun kalau nyari mahasiswa mungkin sudah banyak ya, ada di atas 20 lah untuk melihat laporannya atau data apa ini disimpul. Nah, di sini ada nama. Nah, ini mungkin nanti kalau yang penting itu nama ini pada saat kita membutuhkan data Excel-nya untuk kita bisa menghubungi nomor HP WA juga. Nah, pada saat di laporan kita tidak perlu memasukkan nama, nomor WA tidak perlu, tapi yang mulai dari alamat misalnya atau kabupaten kota yang memang harus kita tampilkan, manakah responden yang paling banyak mengisi di kabupaten misalnya kan, kalau kita itu. Nah, kemudian pertanyaan ini respondennya apakah dia siswa atau guru atau siapa yang paling banyak mengisi responden ini. Siswa pelajar berapa banyak, orang tua berapa, guru berapa. Ini contohnya 4 tanggapan ini semua 4 orang ini adalah yang mengisinya orang tua, sehingga hasilnya adalah 100% contohnya. Nah, bagaimana ini kita memindahkan nanti ke Word? Nah, dalam bentuk laporan sebentar kita akan kopikan aja ini ada copy, salin diagram. Nah, ini juga untuk status pertanyaannya bagaimana status pendidikan putra bapak ibu atau adik saat ini. Nah, ini ada 2 responden yang menjawab online. Oke, ini tanggapan yang bisa diisi. Kemudian kalau sudah ada data tampil muncul seperti ini, ada grafiknya, ada pertanyaan-pertanyaan ini, kita bisa nanti mulai mengcopy laporannya. Oke ya, jadi kita copy dulu yang untuk nama, nomor HP tidak perlu kita masukkan, tidak perlu kita masukkan ke laporan, itu hanya nanti di Excel saja kita simpan. Nah, jadi kita mulai copy dari alamat kabupaten. Kita copy ini salin diagram, kita buka Word-nya. Ini saya tutup dulu ya. Nah, ini kita tutup, jadi kita buat dulu laporannya. Misalnya judulnya adalah laporan hasil survei apa judulnya ya, sesuai dengan judul pertanyaan kalian. Kemudian tinggal kita pastekan, Ctrl V atau pastekan ya. Nah, kalau saya menggunakan Ctrl V aja langsung. Nah, ini langsung muncul laporan dari tadi. Nah, ini tinggal kita isi deskripsinya, misalnya berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa ini silakan Anda deskripsikan. Pada Aceh merupakan responden yang terbesar dalam memilih, yaitu sebanyak 50% dengan jumlah 2 orang. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya kita buka lagi Google Formnya. Nah, misalnya pertanyaan 100 responden. Oke, kita copy lagi dan kita paste lagi, kita berikan deskripsi lagi untuk responden yang paling banyak. Nah, sepertinya diisi oleh, akan dijelaskan. Mungkin ada juga kenapa yang bisa banyak. Misalnya di sini pemilihnya adalah orang tua yang paling banyak warna merah, atau mungkin karena memang mereka yang sangat membutuhkan atau apalah yang menjadi alasan kita.
Menarik kesimpulannya ya. Kemudian pertanyaan lagi, bagaimana status misalnya, kita copy, kemudian kita tuliskan, kita berikan deskripsi. Nah, ini terus seperti itu kita membuat laporan. Jadi dinarasikan berdasarkan dari tabel-tabel yang muncul seperti ini. Nah, kalau misalnya pertanyaan itu adalah saran dan masukan, nah seperti ini kita merangkumnya. Jangan kita copy paste terlalu banyak nanti ini, terlalu banyak nanti munculnya, tapi kita deskripsikan saran dan masukan apa yang paling banyak dikelompokkan. Misalnya di sini banyak mengisi pelajar membutuhkan ini karena ini, ya seperti itulah masukan mereka supaya apa yang paling mengenal atau bisa kita gabungkan dari semua masukan itu menjadi sebuah satu kesimpulan seperti itu ya. Baik, ini yang untuk membuat laporannya berdasarkan data responden yang di Google Form. Selanjutnya dari mahasiswa juga harus mendownload ini file dalam bentuk Excel. Ini ada namanya, lihat di sini dalam bentuk spreadsheet. Kita klik aja dalam Excel-nya, maka Google akan membuka file Excel-nya seperti ini. Nah, ini kita butuhkan karena kita perlu nanti data nama siapa yang mengisi, terus nama HP. Nah, ini kita akan bisa dibutuhkan oleh tim administrasi untuk menghubungi kembali berdasarkan hasil survei. Misalnya dia membutuhkan untuk tentor yang mengajar anak SMP pada mata masalah membaca menulis misalnya kan. Nah, itu maka kita kan menghubungi WA-nya untuk bisa tim humas menghubunginya, terus datanya disimpan oleh administrasi sehingga bisa kita collect nanti sistemnya berjalan sesuai dengan harapan. Baik, ini jadi data Excel ini kita download. Nah, pilih file, kemudian di sini ada download dalam bentuk Microsoft Excel, kita download dan kita simpan. Nah, kali ini contohnya saya hanya mendownloadnya di laptop saya download. Oke, desktop. Nah, kalau sudah kita download, maka nanti file ini mohon diupload nanti di tugas. Nah ya, di tugas pada saat membuat laporan. Jadi ada dua nanti, laporan survei dalam file PDF, satu lagi file Excel-nya dalam bentuk ada dua tugasnya. Jadi yang pertama nanti tugas khusus PDF, dan satu lagi tugas mengumpulkan file Excel-nya. Jadi ada dua tugas yang wajib diupload filenya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk membuat laporan survei atau mengambil data dari Google Form, hasil data isiannya ke dalam bentuk laporan kita. Baik, jadi nanti laporannya dibuat dalam bentuk PDF dan kemudian diuploadkan untuk menjadi tugas adik-adik mahasiswa dalam mengumpulkan laporan hasil surveinya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.